duduk Bapak Saudara. Kita mau persiapkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Kami tahu Tuhan, setiap rencana indah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Amin. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah, walau saat ini
berkati perjalanan iman kami di dalam Engkau. Dan kami melihat, kami menyadari benar bahwa rencana-Mu lah yang terbaik bagi kami. Terimalah setiap puji dan sembah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami membawa segenap keberadaan hidup kami ke dalam hadirat. Sebab itu Tuhan, Kau menilik sampai jauh kedalaman hati kami. Ajarlah kami akan kebenaran-Mu hari ini. Sebab melalui kebenaran-Mu kami dibaharui dan diubah. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Lawatlah setiap kami dan berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Senang bisa menyapa kita pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan kita bersyukur bisa memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Oke. 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya mengajak setiap kita membaca firman Tuhan secara bergantian. Baik Bapak Ibu, saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10 terus bergantian sampai ayat 18 ya. Di sana masuklah Elia di sini, ia itu Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Ayat 10. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. 12. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. 18. Tetapi aku akan 7.000 orang di Israel, yakni dan mulutnya tidak mencium dia. Kita bersyukur Bapak Ibu, pagi hari ini kita punya peluang untuk beribadah dan bisa membaca firman Tuhan. Ini kita syukuri. Sebab di tempat ini kita
diajar kebenaran firman. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan bagian atau penggalan pengalaman hidup Elia. Seorang nabi besar atau salah satu nabi besar di Israel. Dia punya pengalaman yang hebat. Dalam satu episode hidupnya dia mengalahkan 450 nabi Baal. Dan semua orang menjadi gentar kepadanya. Benarlah dia orang yang diutus Allah, diurapi oleh Allah. Sebab bagaimana mungkin bisa api turun dari langit kalau bukan orang yang diurapi Allah yang melakukannya. Demikianlah pandangan mereka atau penilaian mereka terhadap Elia. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat teks ini, nampaknya Elia ada di dalam episode yang lain di dalam hidupnya. Benar saja kalau kita membaca teks pasal 19 mulai dari ayat yang pertama, di pasal-pasal sebelumnya di pasal 18 Elia baru saja mengalahkan 450 nabi Baal, tetapi di dalam teks ini Isabel mulai mencari Elia untuk membunuh dia. Sehingga saja hal ini membuat Elia menjadi ketakutan. Elia bersembunyi dan Elia benar-benar melarikan diri dari teror yang dilakukan oleh Isabel. Saudara-saudara sekalian, inilah seperti sebuah kehidupan manusia yang memiliki episode-episode tertentu dalam hidupnya. Demikian juga hidup kita ya. Ada episode dalam hidup kita, terkadang kita bisa mengalami suatu situasi yang membuat kita merasa ada di puncak kehidupan. Kalau ketika ada di puncak kehidupan kita merasa Tuhan memberkati aku, Tuhan bersama dengan aku, Tuhan di pihakku, begitu ya. Kalau di puncak kehidupan, semua baik-baik saja. Manis rasanya hidup ini. Tetapi terkadang episode yang lain dalam dinamika kehidupan kita, kita merasa ada di ujung kehidupan. Seperti Elia, mendingan aku mati saja Tuhan, sekarang waktunya, cabutlah nyawaku. Ini nabi besar loh. Mengalahkan 450 nabi Baal. Begitu ada teror dari seorang wanita, cabutlah nyawaku Tuhan, sekarang waktunya. Begitu kita punya pergumulan, persoalan, kolaps, lalu kita bilang, mati aja aku. Ya. Tapi ternyata situasi itu adalah sebenarnya situasi yang sesuatu yang normal dialami oleh orang-orang yang hidup. Hidup itu tidak melulu manis terus isinya. Atau sebaliknya, hidup itu tak melulu isinya pahit terus. Ya, namanya dinamika. Merasa kecewa, merasa gagal, merasa ketakutan, merasa sia-sia, merasa tak bernilai, merasa kehilangan semangat hidup, merasa frustasi. Adalah perasaan-perasaan yang muncul. Dan itu normal di dalam dinamika hidup. Bukan sesuatu yang menggelegar dan mengejutkan. Faktanya Alkitab mencatat ada orang-orang, bahkan Elia, dia merasa mau mati. Di dalam perasaan kegagalan, perasaan tak berdaya, merasa sia-sia, merasa tak bernilai. Kita bisa masuk dalam wilayah overthinking. Apa Bapak Ibu? Overthinking. Sehingga orang-orang yang overthinking, dia tidak bisa berpikir jernih. Pikirannya selalu negatif thinking. Aduh, ngeri kali ini. Aduh, bagaimana ini? Nanti kalau seperti ini, aku gak ngerti harus seperti apa. Tak berpikir jernih. Menimbulkan kepanikan. Sehingga karena kepanikan, keputusan yang dibuatnya juga bukan keputusan yang benar.
Dan orang-orang yang tidak berpikir jernih biasanya juga melihat situasi secara tidak realistis. Gak realistis, kenapa? Karena otak kita berdrama. Wah, kalau ini yang terjadi, habislah aku. Belum habis, masih ada nafasnya. Tapi udah pengen habis dia. Padahal masih bernafas loh. Masih ada yang tinggal, masih ada yang sisa. Tapi kita merasa semua sudah habis. Elia berkata di dalam pembacaan kita tadi, ada satu kalimatnya menunjukkan dia tidak realistis. Aku sudah melayani Tuhan, begitu ya. Tapi mereka tetap menyembah berhala, menyembah ilah-ilah palsu. Mereka ingin membunuhku. Mereka ingin membunuhku. Yang ingin membunuh dia hanya seorang perempuan bernama Isabel. Tapi dia menjadi tidak realistis dengan melihat mereka ingin membunuh. Yang ingin membunuh satu orang, Isabel. Yang dilihat oleh Elia, mereka. Ini kan lain. Terkadang gitu, masalah kita hanya satu, tapi kita melihatnya lain. Mari kita melihat hal realistis apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong Elia di dalam kondisinya seperti itu. Dan yang menarik di sini, Tuhan menolong Elia dengan cara-cara yang normal. Cara-cara yang sepatutnya. Oke? Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai 18, Bapak Ibu akan melihat ayat 1 sampai 8, kita akan melihat malaikat Tuhan diutus untuk memberi Elia makan dan minum. Orang-orang dengan kondisi psikologis seperti Elia biasanya tak doyan makan. Orang-orang kalau stres berat begitu kan susah makan ya. Makan lidahnya pahit, nggak mau makan. Udah sakit kau, udah kurusan kau, nggak enak, nggak selera aku. Seperti hidupnya. Pahit kali hidupnya. Mulutnya pun pahit, makanan nggak bisa masuk kan. Tapi di sisi lain, zaman sekarang ada orang yang karena stresnya tinggi, makannya banyak. Tapi Elia ternyata kena penyakit yang gak bisa makan. Lalu Elia diberi minum, itu sampai 2 kali. Ternyata ini penting. Maka kalau ada rekan-rekan kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, kalau stres, diajak makan lah ya. Ayo kita makan menu yang lain. Selanjutnya di ayat 13, Tuhan mengajak Elia berkomunikasi. Apa kerjamu di sini hai Elia? Itu kan caranya Tuhan supaya bisa berkomunikasi, ngajak ngobrol Elia. Orang-orang kalau udah stres malas ngomong kan. Jangan ganggu. Maunya sendirian aja di kamar kan? Kalau ABG sekarang galau, chat nggak dibalas, masuk kamar kunci pintu, jangan ganggu. Jangan aja ngomong. Aku bete, bad mood. Tapi Tuhan tuh hebat ternyata, ngajak ngobrol. Apa kerjamu di sini hai Elia? Selama ini Elia hanya merungut-rungut, bersungut-sungut, diam 1000 bahasa. Tetapi pada waktunya Allah ajak dia ngomong, apa kerjamu di sini hai Elia? Baru dia jawab. Ternyata Bapak Ibu, pertanyaan terbuka itu sangat penting. Orang-orang yang mulutnya terkunci, hatinya tertutup, tidak ingin bersuara, dia menyimpan perasaannya di dalam hatinya. Begitu terucap, maka dia sedang merilis luka di dalam hatinya. Kemarahannya, kekecewaannya, sakit hatinya. Maka jangan biarkan orang itu diam. Dalam satu waktu tertentu, dalam batas waktu tertentu, diam itu emas. Tapi diam yang berkepanjangan itu bisa berujung neraka. Jadi masalah yang lain. Bisa masalah, orang kalau diam, otaknya jalan, wah dasar dia jahat. Otaknya main sendiri, berdrama itu. Tapi kalau diajak ngomong, dia mulai merilis ketika dia ngomong. Jadi jangan, hati-hati kalau ada yang diam-diam di rumah ya.
hati-hati, diajak ngomong, biar aja dia diam, nanti mati sendiri. Iya betul, bisa mati sendiri memang. Dan yang menarik selanjutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan menolong Elia, dia mengajak Elia melangkah, keluar, bergerak. Di ayat 11 dikatakan keluarlah dan berdiri, begitu ya. Disuruh keluar. Ini kan penyakit orang-orang yang dengan overthinking yang berat, stres tinggi, depresi yang berat. Gak mau kemana-mana. Hidupnya hanya di kasur, gelasar, glosor, gelasar. Nyaman. Elia karena takutnya keluar, dia di situ aja. Dia merasa ini tempat yang terbaik. Ini zona nyaman bagi Elia, tapi Tuhan bilang, keluar. Jangan di sana lagi. Hebat. Bapak Ibu, bukan hanya disuruh keluar, tapi Tuhan juga mengajak Elia merasakan kehadiran Tuhan. Di mana saya tahu, Elia keluar, gitu ya. Lalu Tuhan bilang, Alkitab mencatat, maka Tuhan lalu begitu. Yang pertama ada angin besar. Di dalam perjanjian lama ada tanda-tanda kehadiran Tuhan. Salah satunya yang pertama itu angin besar. Kalau ada angin besar, orang-orang tahu ini ada kuasa yang tidak biasa. Dan orang-orang yang sadar lalu mereka menyembah ini Tuhan. Tetapi dalam konteks Elia, Alkitab mencatat tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Gitu ya. Lalu tanda kehadiran Tuhan itu biasanya ada gempa, ada gemuruh. Gitu. Seperti mic kita ini kan ada gemuruhnya kan, tiap digoyang kan. Begitu. Jantungnya udah mau copot ini Bang. Ada jantungnya ini, mau copot ya. Ada gemuruh. Dan Tuhan ada di sana biasanya. Tapi dalam kali ini Tuhan tidak ada. Tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Tanda lain adalah api. Tapi Alkitab juga mencatat tidak ada api di sana. Lalu Tuhan hadir dengan kondisi apa? Angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan ada di dalam angin sepoi-sepoi itu. Judul khotbah ini adalah pertolongan yang sepatutnya. Terkadang orang menunggu kehadiran Tuhan atau merasa Tuhan hadir kalau ada pertolongan yang dahsyat. Sakit yang membahayakan, cancer, ini itu baru sembuh, baru dibilang ada Tuhan, gitu kan? Padahal kalau sakit pilek lalu kita sembuh, itu pun pertolongan Tuhan. Iya, gak usah sakit lah. Kondisi normal kita bisa menarik nafas dan menghelanya dengan normal. Itulah kasih karunia Tuhan. Amin. Lu kok nunggu yang hebat dulu. Nunggu yang dahsyat dulu baru, emang Tuhan dahsyat. Memang kalau kita kesaksian Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Hari ini aku bisa bernafas dengan lega. Kayak gak kesaksian ya. Lalu orang, bernafas aja kesaksian. Begitu kan? Iya. Orang suka kalau bersaksi itu dikatakan suatu kesaksian. Saya sudah melihat tubuh saya sendiri. Lalu Tuhan suruh aku kembali masuk ke dalam tubuhku. Lalu aku bernafas lagi. Lalu alat apa itu yang biasanya berdetak begitu kan? Apa itu? Kardiogram ke apalah namanya ya. Tadinya sempat mati. Sekarang nyala lagi. Memang Tuhan dahsyat. Tepuk tangan itu jemaat. Jangan lagi tepuk-tepuk lah ya. Dahsyat Tuhan hebat. Begitu kan? Harusnya setiap pagi ketika kita bangun kita bercermin. Bersyukur kita masih hidup. Amin. Iya loh. Tuhan menyatakan hadirnya lewat cara-cara yang normal. Yang sepatutnya. Gak menggelegar ternyata. Dan yang luar biasa. Tuhan mengajak Elia kembali bekerja. Pergilah ke jalanmu. Pergilah, kembalilah ke jalanmu Elia. Lalu di sana dia disuruh apa? Urapi Hazael, urapi Yehu, urapi Elisa. Elia itu nabi. Tapi di dalam kondisinya pada saat itu dia gak sadar kalau dia nabi.
Sehingga dia lebih memilih ada di dalam goa. Kayak pendukung MU ada di dalam goa. Malu kan, goa jadi. Dia gak sadar kalau dia nabi. Sehingga dia ada di dalam goa. Nabi pekerjaannya adalah mengurapi. Dan Allah, Tuhan memanggil dia untuk melakukan tugasnya kembali. Yaitu mengurapi. Hebat sekali ini saudara-saudara. Jadi dia dikembalikan ke posisinya yang semula. Amin. Ini penting bagi kita. Dan selanjutnya Allah menunjukkan hasil kerja Elia. Ternyata Elia sempat bilang begini, sia-sia aku sekarang, aku sudah melayani tetapi mereka tetap menyembah berhala. Mereka tidak menghargai hasil kerjaku, rasanya sia-sia. Mendingan aku mati saja, begitu bukan? Tapi ternyata di dalam ayat yang ke-18 Tuhan menunjukkan 7.000 orang yang masih setia kepada Allah. Dikatakan mereka tidak pernah menyembah Baal, mereka tidak pernah mencium dia, mencium Baal maksudnya. Itu menunjukkan penyembahan. Itu tak dilakukan. Masih ada 7.000 orang. Tidak semua di antara mereka orang-orang Israel itu berkhianat kepada Allah dan meninggalkan nabinya Elia, tidak. Masih ada 7.000 orang. Bapak Ibu, dari kisah Elia ini saya menyimpulkan Tuhan menolong dengan cara yang sepatutnya. Amin. Apalah hebatnya dikasih makan. Biasa bukan? Makan itu sesuatu aktivitas yang biasa bukan? Diajak ngobrol, apa artinya diajak ngobrol? Itu normal kan diajak ngobrol? Aktivitas yang biasa. Tetapi disitulah cara kerja Tuhan. Dia menolong dengan cara yang sepatutnya. Bapak Ibu, salib Kristus, bagi kita salib Kristus adalah cara Tuhan yang patut untuk menolong kita orang berdosa. Salib Kristus harus dipandang sedemikian. Bahwa itu adalah cara yang patut bagi kita orang berdosa. Allah memberikan putra tunggalnya untuk mati di atas kayu salib. Itu cara yang patut dari pihak Allah untuk menebus kita orang berdosa. Sebab di atas kayu salib murka Allah yang menyala-nyala karena dosa telah dipuaskan. Ya. Salib itu cara yang patut. Dosa adalah kejijikan di mata Allah. Betul. Dan upah dosa, Alkitab mencatat upah dosa adalah maut. Berarti kalau kita masih hidup di dalam dosa, termaksud saya, upah yang paling patut bagi kita adalah kematian kekal. Dan tidak ada cara, tidak ada hal apapun yang bisa menolong kita lepas dari dosa. Selain kasih karunia Allah di dalam salib Kristus. Amin. Itu jadi salib harus dipandang sebagai sesuatu yang patut. Dari pihak Allah diberikan jalan bagi kita. Supaya kita bisa dikembalikan ke rancangannya yang semula. Allah menolong dengan cara yang patut. Dan salib Kristus adalah cara yang patut dari pihak Allah. Agar bisa menolong kita orang-orang berdosa. Tidak ada yang bisa menebus kita. Hanya salib. Dan di dalam salib Kristuslah seluruh tuntutan hukum Taurat dipuaskan. Disinilah saya melihat Allah bekerja dengan cara yang patut. Tidak potong kompas. Apa sulitnya bagi dia sang maha tinggi, sang maha besar. Menyelesaikan perkara dosa. Dan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Apa susahnya bagi dia? Kuselamatkan kau pendeta Ronald, kuselamatkan kau pendeta Mario. Tanpa penebusan, dia bisa lakukan itu. Tetapi dia juga mencipta hukum untuk dijalani umatnya. Dan dia tunduk kepada hukum itu. Dengan cara memperdamaikan kita lewat kayu salib. Supaya tuntutan hukum Taurat dipuaskan di dalam salib. Salib luar biasa. Kita memandangnya sebagai sesuatu yang hebat. Tetapi itu adalah jalan yang dipilih Allah. Jalan yang benar. Jalan yang sesuai rule. Manusia senang bikin potong kompas. Betul? Kalau orang mau bikin SIM, harusnya ada jalur-jalurnya. Tes kesehatan dulu. Lalu
ujian teori, begitu kan? Lalu lulus ujian teori, kalau tidak lulus uji kesehatan gak bisa ujian teori. Ujian teori lulus, baru bisa masuk ujian praktek. Kalau gak lulus ujian teori gak bisa. Susah kali bikin SIM. Langsung pakai calo kan? Langsung drive. Manusia senang potong kompas. Ternyata Allah tidak potong kompas untuk menyelamatkan kita. Dia puaskan tuntutan hukum Taurat di dalam salib Kristus. Yang harusnya kita puaskan, tak bisa kita puaskan. Tak ada jalannya. Manusia berseru-seru bagaimana caranya. Tak bisa. Salib Kristus diberikan. Maka upah dosa yang adalah maut. Sekarang di dalam Kristus kita menerima hidup. Amin. Itulah keagungan salib Kristus itu. Maka dari sisi kita melihat di dalam salib Kristus dinyatakanlah kasih Allah yang besar. Berlimpah kasihnya lampaui dosa. Itulah dia. Dahsyat Bapak Ibu. Tapi ini terabaikan. Kita senang lebih memilih mendengar khotbah, bagaimana menerima jalan pintas untuk melewati sesuatu. Rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan, rahasia kok diberitakan? Ya supaya enggak rahasia lagi, ya jangan. Bukan rahasia doa yang dijawab Tuhan, harusnya judulnya begitu ya. Ya, di dalam salib Kristus dinyatakanlah kasih Allah yang besar. Apa itu? Bahwa orang yang terhukum sekarang dibebaskan. Itulah kasih karunia. Kita ditebus menjadi milik Allah. Siapa di antara kita yang menganggap dirinya layak untuk ditebus? Tidak ada. Kalau orang suka berkata ngapainlah ke gereja, capek lah, buang-buang waktu gitu ya. Sekarang kan bisa nonton di YouTube, bisa tinggal pilih, oke. Sekarang gak usahlah kita ke gereja, yang penting saya baik, gitu kan. Saya gak nyinggung orang, saya gak resein hidup orang, saya gak ribet sama hidup lu. Maka baliknya lu jangan ribet sama hidup gua, gitu kan. Sekarang kebaikan yang seperti apa yang bisa membuat kita manusia berdosa bisa menerima pengampunan dari Allah. Ayo. Yang bisa membuat kita sampai ke sorga. Kebaikan yang model apa? Padahal kebaikan dari pihak orang berdosa selalu menuntut balas. Kebaikan dari orang berdosa tidak ada yang tulus. Selalu menuntut balas. Kalau nggak bisa balas, lalu diceritakan ke orang, memang nggak tahu diri dia. Gitu kan? Itulah dari pihak orang berdosa, nggak ada ketulusan. Lalu kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang harus kita lakukan yang model seperti apa? Sebanyak apa, sebesar apa yang bisa membuat kita diselamatkan oleh Allah? Tidak ada. Karena kebaikan kita pun itu mengalir di dalam dosa kita. Tetapi sekarang kita memandangnya bahwa saya ditebus hanya oleh kasih karunia di dalam salib Kristus. Sehingga saya yang berdosa ini sekarang menjadi layak dianggap sebagai anak-anak Allah. Kita yang berdosa ini sekarang layak dianggap sebagai anak-anak Allah. Amin. Di dalam salib Kristus itulah kita dipulihkan menjadi manusia, kita diselamatkan, kita dipulihkan menjadi manusia yang utuh dan berharga di hadapan Allah. Di dalam salib, bukan di dalam hal yang lain. Bukan karena rentetan perbuatan-perbuatan baik kita. No. Perbuatan baik harus dipandang bukan sebagai langkah awal, tetapi perbuatan baik adalah langkah lanjutan dari keselamatan. Artinya kita melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan, tetapi kita berbuat baik adalah, perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan yang kita terima. Amin.
Itulah manusia yang utuh dan berharga di hadapan Allah. Kita. Sehingga kita harusnya melihat diri kita benar-benar kita berharga di dalam salib Kristus. Kita berharga bukan karena apa yang telah kita buat. Orang kan suka begitu ya. Merasa berharga karena dia berbuat sesuatu. Merasa dirinya hidupnya berharga karena telah memiliki sesuatu. Punya ini, punya itu, punya ini, punya itu baru merasa berharga, hidupnya bernilai. Melakukan A, B, C, D baru merasa hidupnya berharga dan bernilai. Padahal dari sudut salib Kristus kita melihat kita berharga bukan karena apa yang telah kita buat, bukan karena apa yang telah kita miliki, bukan. Kita berharga karena Dia. Ini penting, sehingga kita melihat diri kita, apapun keadaan kita adalah orang yang berharga. Bernilai tinggi, seberapa nilai harga diri kita? Seharga Kristus yang mati di atas kayu salib. Sehingga dengan cara itu kita harusnya melihat diri kita dan melihat orang lain pun sama berharganya di mata Tuhan. Bapak Gembala saya suka bilang, kalau ada orang kaya, kaya sekali. Ketika kita berhadapan dengan dia, kita pun gak jadi gembel. Biasa aja. Jangan kehilangan harga diri kita. Jangan kehilangan muka kita. Sehingga rasanya kita menjadi kecil di hadapan orang yang kaya, dan besar-sarnya itu. Nah. Atau sebaliknya ketika kita melihat orang yang rendah, sangat rendah. Lalu kita merasa sangat tinggi sehingga kita bisa mendominasi dia. No. Sama berharganya di hadapan salib Kristus. Juga karena salib Kristus kita gagal bukan karena hal-hal yang kita sesali. Dan kita merasa gagal kalau kita menyesali ini begitu ya. Dulu, seandainya dulu, wah kita merasa, aku jadi kecil karena kegagalan itu. Karena kebodohan di tempo lalu itu aku jadi kecil. Lalu kita sesali. Bapak Ibu, di dalam salib Kristus kita gagal bukan karena hal-hal yang kita sesali itu. Bukan. Tapi kita gagal karena kita mengabaikan salib Kristus. Kita bisa jadi orang hebat dan besar, tak punya penyesalan dalam hidup. Kita punya uang yang banyak, harta yang banyak. Punya nama yang mentereng. Tapi kita bisa disebut gagal kalau dengan semua yang kita miliki, kita tak menghargai salib Kristus. Kita mengabaikan salib Kristus, maka kita gagal. Sehingga keberhargaan kita, kegagalan kita, itu harus dipandang dari salib. Amin. Ini harus kita hayati sedemikian rupa Bapak Ibu. Harus menjadi penghayatan kita benar-benar di dalam perjalanan iman kita. Banyak orang meninggalkan hal ini. Paulus berkata, firman Tuhan berkata salib adalah kebodohan. Berita tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang mau binasa. Ya. Kuno khotbahnya itu aja. Tentang pengorbanan Tuhan, tentang kasih karunia Allah. Kuno. Maka ditinggalkan. Maka tidak sedikit orang yang beralih dengan khotbah-khotbah yang mengenakan telinga, memuaskan telinga dan dahaga kedagingan kita. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yes, tak ada kebanggaan kita lagi selain salib. Amin. Amin. Tak ada. Harusnya salib menjadi kebanggaan kita satu-satunya. Dan salib Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Yes, harus jadi pusat. Kita jalani hidup ini berdasarkan kasih karunia yang Allah berikan di dalam salib Kristus. Itulah
tandanya kita menjadikan salib Kristus sebagai pusat. Sehingga kita tak bermegah dengan apa yang kita miliki dan melekat pada diri kita. Bukan itu. Kita bermegah karena salib. Apa artinya bermegah karena salib? Pertolongan yang patut itu dari Allah. Maka bermegah di dalam salib Kristus artinya hiduplah berdasarkan status tebus. Status tebus. Bapak Ibu yang pernah menggadaikan hartanya, apa emas atau apapun digadaikan. Sebelum ditebus statusnya tetap digadaikan. Begitu ya? Gak bisa kita manfaatkan itu. Tapi begitu ditebus, dia bisa kita pakai seperti atau sesuai dengan status tebusnya. Menjadi milik kita. Status tebus kita adalah kita menjadi milik Allah. Itu status tebus. Lalu status tebus yang menjadi milik Allah itu, kita sekarang adalah anak-anak Allah. Maka hiduplah sesuai dengan status tebus itu. Bukan hidup sesuai dengan standar dunia, karena kita bukan dari dunia. Kita adalah anak-anak Allah. Hiduplah menjadi anak-anak Allah. Amin. Iya. Maka kalau begitu, kita harus mengayuh hidup kita ini di dalam kayuhan yang baru. Kita harus mengenakan jubah yang baru. Jubah anak-anak Allah. Bukan jubah anak dunia lagi. Karena jubah itu harus kita tinggalkan, kita tanggalkan dan kita menggunakan jubah yang baru. Manusia lama, manusia baru. Pakaian yang lama, pakaian yang baru, kita tanggalkan. Itu status tebus. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak bertumbuh? Karena tidak menghidupi status tebus. Enggak. Dia mengaku Kristen, mengaku ditebus, tetapi pola hidupnya seperti anak-anak dunia, seperti yang tidak pernah ditebus oleh Allah. Sebenarnya kalau kita tidak menghidupi status tebus kita, maka kita sedang menghidupi pola hidup yang lama. Artinya kita menodai salib Kristus. Kita menolak pertolongan Allah yang patut. Sebab kita ditolong hanya di dalam salib. Ya. Jadi mari lihat diri kita masing-masing. Dan buat pertanyaan besar di dalam pikiran kita. Apakah sekarang aku ini telah menghidupi status tebusku atau belum? Kalau aku menghidupi status tebusku, kita langsung lekatkan kepada diri kita. Bagaimana suami atau istri yang sudah menghidupi status tebusnya di dalam Kristus? Harus bagaimana dia berhubungan, menjalin relasi dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Bagaimana cara orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus mendidik anak-anaknya. Ya, itu cara menghidupi status tebus. Dan kalau kita menghidupi dengan cara yang sederhana itu, sebenarnya kita sedang menghidupi kehendak Allah. Amin. Orang suka bilang hidupi kehendak Allah, hidupi kehendak Allah. Begini. Bagaimana hidupi kehendak Allah? Yuk, mulai dari rumah kita. Bagaimana kita berelasi dengan pasangan kita. Kalau ada konflik, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat status tebus. Sebagai anak Allah, saya harus menyelesaikannya sesuai dengan status tebusku. Amin. Jangan punya konflik lalu merengek-rengek tinggalkan rumah. Lalu pulang ke rumah orang tua kita. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ternyata bapak mamanya pun sudah pisah rumah. Bayangkan lirik lagunya. Pulangkan saja aku pada ibuku, rumahnya di sini, atau ayahku, rumahnya di situ, pisah rumah. Makanya dia punya spirit yang sama. Ayo Bapak Ibu, kita berpikir bagaimana menghidupi status tebus itu. Dengan cara itu kita menghidupi kehendak Allah. Bagaimana ketika seseorang yang sudah ditebus itu berkendara di jalan raya. Itu dipikirin sederhana kan? Sederhana kan?
Kalau ada lampu merah, gas. Ya, itu dulu. Ya kan? Bahkan kita marahin orang yang potong jalan kita, padahal kita yang salah jalan. Galakan kita yang salah kan begitu. Sama sebenarnya. Kalau ditagih hutang kan yang galakan yang ditagih kan. Status tebus. Ya, orang begitu memang. Ada yang cerita sama saya, bagaimana ya bang, ada yang pinjam uangku 7 juta. Ngebalikinnya, aduh. Udah tahu gue gak punya duit, masih nagih. Loh, yang nagih juga lagi gak punya duit. Kan uangnya kau pakai. Ya begitulah ya. Gak hidupi status tebus. Yuk hidupi status tebus kita yuk dari hal-hal yang sederhana Bapak Ibu, amin. Dari hal-hal yang sederhana aja. Gak usah yang muluk-muluk dulu lah. Saya ingin melakukan ini itu bagi Tuhan. Hei, urus rumah dulu. Urus dari rumah dulu ya. Lihat bagaimana kita memperlakukan suami, bagaimana suami memperlakukan istri. Itulah cara yang benar sebagai status tebus. Lalu kita melihat ke dalam diri kita juga. Ada enggak dosa yang masih terselip, yang masih senang kita lakukan? Hidupi status tebus. Jangan nikmati dosa itu. Disinilah dinamakan hidup kudus. Bukan enggak bisa jatuh, tapi jangan berlarut dalam kejatuhan. Amin. Bukan berapa seringnya kita minta ampun terhadap dosa yang kita lakukan. Tapi seberapa dalamlah kita sudah bertobat. Sering sih gampang, mulut ngoceh terus. Tiap buat, Tuhan aku buat dosa, Tuhan ampuni dosaku. Gitu ya. Terus ulang. Berapa sering. Tapi gak pernah dalam pengakuan itu dari hati kita yang paling dalam, gak pernah. Sehingga dosanya berulang. Begitu dihakimi Tuhan lalu bilang, aku kan sudah ditebus. Kau gak pernah hidup status tebusmu. Hidupi status tebus kita Bapak Ibu. Itulah pertolongan Tuhan yang patut. Dan itulah balasan Tuhan yang patut. Balasan dari kita yang patut begitu. Hidupi status tebus. Jadi kita dalam hidup ini merenung, berpikir. Bagaimana aku menghidupi status tebusku dari Allah ya? Itu dia. Dalam kondisi-kondisi hidup kita. Punya uang, tidak punya uang. Bagaimana orang yang sudah ditebus Kristus? Ketika punya uang banyak, ketika uangnya menipis. Itu dipikirin. Sederhana sebenarnya ya. Tapi begitu dalam konteks aslinya, pusing pala kita juga kan. Ya. Lalu kita jalani hidup ini berdasarkan kasih karunia Allah di dalam salib Kristus. Artinya kita belajar bersyukur untuk apa yang sudah ada pada kita. Amin. Syukuri apa yang ada. Orang dunia aja punya lagu itu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Begitu kan? Orang dunia tahu lagu itu. Bisa. Kok kita diajar untuk menuntut Tuhan. Untuk sesuatu yang gak ada pada kita. Tapi sesuatu yang menjadi keinginan kita. Ayo kita gedor pintu sorga. Ya ampun digedor. Sehingga orang-orang yang begitu, yang memaksa Tuhan memenuhi hasrat hatinya, keinginannya, biasanya penyakit selanjutnya sombong kalau punya. Kalau punya jadi sombong. Lihat, karena aku doa puasa, aku kerja keras, aku dapat. Makanya Pak Ronald, doa puasa kau, malas kau berdoa, aku tengok. Begitu. Aduh. Kau juga malasnya tuh. Kan begitu kan? Sombong kalau punya, itu penyakitnya. Kalau nggak punya, minder. Tuhan nggak hebat lah. Padahal lagunya Tuhan hebat tadi. Nggak canggih Tuhan, kurang. Maka terbangunlah supaya semakin diberkati Tuhan, berikanlah perpuluhan dengan setia. Begitu kan? Padahal beri perpuluhan bukan supaya mendapat lebih banyak. Tapi ini ungkapan syukur. Amin. Jadi bukan pemberian perpuluhannya yang salah. Tapi sikap hati terhadap pemberian itu yang salah. Saya tidak menentang itu. Wah, kita harus berikan persembahan lebih banyak. Supaya doa-doa kita
jadi lebih mudah dijawab. Loh, kok jadi transaksi kita sama Tuhan? Padahal bukan karena apa yang kita beri dan kita lakukan kita diselamatkan. Kok untuk hal ini kita jadi transaksi? Gak sopan kita sama Tuhan kan? Ayo Bapak Ibu, syukuri apa yang ada. Belajar mensyukuri, nikmati. Kalau adanya bisa pakai sepatu, pakai sepatu. Kalau belum bisa pakai sepatu, punyanya sendal, ya pakai sendal. Kenapa memang? Kalau masih punya rumah ngontrak, ya sudah gak apa-apa. Wah, saya gak mau, pokoknya tahun 2025, saya gak mau jadi kontraktor lagi. Ini sudah mau masuk bulan Oktober, September akhir. Mulai sekarang kita berdoa ya Pak, supaya kita tidak jadi kontraktor lagi tahun depan. Yang penting bayar kontrakannya, itu betul. Jangan kabur waktu tanggal bayar. Amin. Itu memenuhi kehendak Tuhan, bayar kontrakan sesuai tanggal. Jadi gak bersungut-sungut kita. Kalau kita pandai bersyukur, maka tak sombong jika punya. Dan tak minder jika tak ada. Orang tuh suka begitu. Hidup dibuat ribet. Padahal sesederhana itu. Hidupi status tebus. Belajar bersyukur. Maka hidup kita mendatangkan sukacita pada kita. Yes. Kalau kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan, ya sudah ditebus. Tuhan sudah mengobati kita. Ayo kita belajar hidupi itu. Banyak hal lagi yang bisa saya ulas di sini. Tapi saya mengajak kita, ayo belajar hidupi status tebus kita. Ingat, salib adalah pertolongan yang sepatutnya dari Allah bagi orang-orang berdosa. Amin. Tidak ada jalan lain. Allah pun memilih jalan itu sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak ada jalan lain. Sehingga salib harus dipandang sebagai sesuatu yang patut dari pihak Allah. Tetapi di dalam salib kita pun bermegah. Itulah kebanggaan kita. Sehingga balasannya, hidupilah status tebus kita. Dan hiduplah di dalam syukur kepada Allah setiap waktu. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hidup kita dengan normal. Dengan normal. Kita bersukacita di dalam Dia. Kita bersukacita pula menikmati apa yang ada pada kita. Ya, kita bersukacita di dalam keluarga kita. Kita bersukacita di dalam komunitas gereja kita, JKI Getsemani ini. Bersukacita apa adanya kita. Kalau meneropong gembala pasti ada aja kurangnya. Pasti. Kan gembala kita manusia kan? Udah bersayap kau bang? Enggak. Masih manusia, ada kurangnya ini. Sama yang ngomong juga. Sama kita semua juga punya kurang. Tapi kan senangnya kita suka zoom kekurangan orang kan. Kita zoom makin gede. Supaya kita menutupi kekurangan kita. Itulah penyakit orang berdosa. Kita zoom kekurangan orang, kita semakin minimize kekurangan kita. Tujuannya supaya kita dapat kredit orang baik. Dia orang jahat, begitu terus. Mau sampai kapan kita begitu? Sudahlah, ayo kita bertumbuh terus di dalam komunitas di mana kita dipercaya oleh Tuhan untuk ada. Yuk Bapak Ibu, biarlah pertolongan yang patut dari Tuhan kita nikmati dalam hidup kita. Setiap helaan, tarikan dan helaan nafas kita syukuri kepada Tuhan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, bekerja menghasilkan sesuatu, itu berkat Tuhan. Kita memandang segala sesuatu dari salib Kristus. Itulah cara kita memandang kehidupan. Amin. Kita berdoa. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami melihat hidup kami sebagaimana ada saat ini. Kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan. Tanpa pengorbanan-Mu, jelas mautlah upah bagi kami. Kami tak bisa jalani hidup kami dengan benar, dengan normal. Tetapi karena salib kami bisa melihat bahwa hidup kami berharga karena salib. Oleh sebab itu karena firman-Mu telah kami dengar, kami mau jalani hidup kami dalam jalan-jalan yang baru. Dengan cara yang baru,
kami melihat salib-Mu sebagai pusat kehidupan kami. Biarlah kasih karunia-Mu melawat hidup kami masing-masing, sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Di tengah-tengah dinamika hidup kami yang tidak tahu ujungnya, kami terus berpengharapan akan Engkau. Hamba-Mu berhenti sampai di sini Tuhan, tapi biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami, sehingga kami terus bersukacita karena firman-Mu, kami terus bersukacita akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.